Alhamdulillah baik. Oke, makasih ya udah mau nyempetin waktunya buat ngebantu tugas aku. Nah, kebetulan nih tugas aku itu berhubungan tentang karir, yaitu bimbingan karir. Dan aku tahu juga Nadine teh mau ke kelas 12 ya, dan bentar lagi lulus. Iya. Ada nggak sih kebingungan yang buat Nadine bingung buat milih kedepannya kayak gimana? Pasti ada sih. Terus kedepannya Nadine mau ngambil kerja atau kuliah atau belum ada bayangan gitu? Kalau dari bayangan aku yang sekarang itu mungkin kuliah dulu sih. Oke, kuliah. Nah, kalau ngomongin kuliah nih atau enggak ngomongin sekarang dulu nih ya, sebelum masuk kuliah, apa sih yang paling sering kamu pikirin gitu? Yang pertama pilihan jurusan ya, soalnya kan dilihat-lihat kalau kuliah itu banyak banget jurusannya, fakultasnya banyak banget, dan yang pastinya peluang kerjanya juga banyak banget kan. Sedangkan gak tau kenapa, mungkin rata-rata yang milih kuliah pasti kan selalu mikir ke peluang kerja dulu. Jadi banyak lah. Jadi banyak kebingungan gitu ya. Oke. Terus selain kebingungan itu ada nggak sih hal tertentu atau kebingungan tertentu selain jurusan gitu? Mungkin dari segi ininya mungkin ya, kayak kan kalau kita mau masuk kuliah itu kan harus ada SNBP, kalau nggak SNBT. Nah paling kebingungannya itu sih dari misalkan mencukupi nilai-nilai, terus misalkan ya memenuhi syarat-syarat gitu. Bingung banget. Berarti bingung juga tentang nanti nilainya harus gimana gitu. Oke. Terus kalau boleh diceritain nih, bingungnya itu lebih ke Nadine tuh udah banyak pilihan atau nggak ada pilihan gitu untuk kedepannya tuh? Kalau aku sih sebenarnya udah banyak banget pilihannya ya. Dilihat dari kelas 10 udah mikirin nih mau masuk jurusan apa, tapi makin lama makin kok kayak beda ya passionnya gitu. Jadi makin kesini mau ke kelas 12 makin banyak pilihan jurusan, tapi belum fix sih. Belum tahu gitu itu passion apa bukan. Oke. Terus selama ini jurusan apa yang pernah terlintas gitu di pikiran kamu? Kayaknya ini sih kayak teknik atau rekayasa gitu. Rekayasa apa? Rekayasa kalau nggak salah pertanian deh. Oh wow. Oke, hebat. Jurusan rekayasa berarti ya yang udah kepikiran. Nah, apa yang membuat sulit gitu atau membuat bingung untuk memilih hal tersebut? Hal jurusan itu. Yang pertama pastinya ininya sih peluang buat masuknya. Minatnya juga, peminatnya pasti banyak banget kan kalau rekayasa di zaman sekarang mah. Dan yang pastinya ini sih peminatan, susah. Peminatannya gitu. Tapi kalau di sekolah itu ada nggak yang menjurus ke sana gitu pelajaran? Mungkin ada sih di beberapa pelajaran sains kayak gitu, cuman kalau yang ngedalaminnya belum ada sih, cuman ada fundamentalnya doang gitu. Oke. Nih, aku penasaran gitu. Pelajaran apa yang paling kamu sukain di sekolah? Ini kalau nggak termasuk sama jurusan ya. Jujur aku sekarang lagi suka sama kimia. Soalnya kayak ngeracik-racik di zat-zat gitu kan ramai banget. Terus kayak gimana perpindahan partikel, zat, molekul yang kayak gitu suka banget. Oke, selain itu ada lagi gak? Mungkin bahasa Inggris itu biasalah. Mungkin Genzi gitu ya. Oke. Nih, kalau ada waktu luang, kamu suka ngelakuin hal apa gitu? Yang pertama pasti suka misalkan nonton YouTube, misalkan cari-cari kayak research sedikit lah gitu. Kalau nggak juga cuman scroll TikTok, tapi yang kayak cari materi-materi yang mungkin bakal relate gitu sama jurusan yang bakal aku pilih gitu. Oke. Terus topik apa yang bikin kamu menarik atau enggak kamu tuh suka topik itu sampai cari lebih tahu tentang topik itu? Kalau aku sih buat topik yang sekarang aku pikirin itu tentang kebersihan. Soalnya dilihat-lihat kan apalagi di wilayah kita gitu kayak kebersihannya tuh rada kurang lah dilihat dari
bagaimana orang-orang buang sampah, terus kayak ya limbahnya lah suka susah gitu. Enggak banget gitu Nggak ya. banget. Oke. Nih kalau misalkan kamu teh nggak perlu mikirin biaya, nilai, atau pendapat orang lain, kuliah atau jurusan apa yang kamu pengen ambil? Kalau itu sih paling ke teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Berarti ada cita-cita ingin apa ya? Melihat lingkungan lebih indah gitu ya. Oke, teknik lingkungan. Terus kenapa jurusan itu teh menarik buat kamu? Yang pertama kan teknik lingkungan pastinya bakal apa ya, belajar tentang semua elemen yang ada di lingkungan kan. Misalkan dari tanah sampai ke angin kan kita pelajarin. Iya. Yang bikin aku pengen yang asiknya itu kayak apa ya? Jadi kita tuh bisa melihat gitu loh dari perspektif yang lebih dalam gitu. Si unsur-unsur elemen-elemen itu. Berarti kamu suka ya tentang elemen-elemen yang kayak gitu. Iya, betul. Oke, terus menurut kamu jurusan seperti apa sih yang buat kamu senang gitu? Yang buat senang mana? Yang kayak ngerasa ini teh jurusan yang tepat bagi aku gitu. Kalau kecuali dari dua itu ya, jujur aku waktu itu pernah pengen banget masuk ke hubungan internasional. Beda banget kan, kayak pindah jalur banget. Kenapa? Karena apa ya, mungkin prospek dari apa ya, apa namanya tuh, kayak jaringan koneksi kitanya tuh jadi bakal lebih gede banget. Terus kayak gimana cara kita manage suatu tentang sosial gitu. Oke. Berarti selain ke teknik lingkungan juga ada kepengen ke HI dulu ya. Oke. Terus dari semua hal yang pernah kamu lakuin nih, apa sih kemampuan yang menurut kamu itu menonjol dari diri kamu? Mungkin apa ya, orang-orang pada bilang kalau aku tuh cepat tangkap gitu loh. Misalkan kalau ada suatu seminar atau ada hafalan nih, mungkin gitu ya, gambar maksud nih gitu. Aku suka kayak selalu yang pertama gitu, dapat setoran hafalan, atau nggak kayak seminar yang siapa yang mau merangkum, misalkan yang mau meringkas nih dari isi seminar itu siapa. Alhamdulillah aku bisa. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kamu juga punya potensi dalam diri yang kelihatan dan terdeteksi oleh diri sendiri ya. Terus saat kamu berhasil nyelesain tugas yang sulit gitu ya di masa lalu, entah itu tugas apapun itu, sejauh mana kamu melihat keberhasilan itu teh emang dari diri kamu, bukan dari keberuntungan? Yang pertama kan pastinya suka ada nih kayak pelajaran yang aku pikir ini susah deh, bukan kesukaan aku, bukan minat aku, tapi mungkin kayak adalah terlintas pikiran tapi coba dulu gak sih. Nah dari dicoba itu aku tuh ngerasa karena ini kan aku yang ngerjain, aku yang berhasil, jadi ya gitu. Jadi merasa puas juga ya kalau kita tahu gitu ya ini apa sih pribadi kita gitu ya. Oke. Terus ada nggak sih seseorang yang kamu kenal atau tokoh gitu ya yang berhasil memotivasi kamu gitu sampai apa ya, punya motivasi untuk ke teknik lingkungan atau hubungan internasional atau hal lainnya? Sebenarnya banyak sih tokoh-tokoh mungkin ya. Cuman nggak tahu dari yang aku rangkum, semua tokoh-tokoh yang aku suka itu ternyata relevan, punya minat yang sama gitu loh. Jadi jalur minatnya tuh sama. Misalkan kayak siapa ya yang di TikTok gitu, misalkan Jerome Pauline kan sukanya matematika. Berarti ada minat nih ke teknik gitu. Terus juga siapa lagi ya? Kayak Shakira yang Shakira itu, ini yang kedokteran kan adalah sedikit minat kayak gitu. Oke. Terus kalau kamu bayangin nih 10 tahun ke depan gitu ya, kehidupan apa sih yang kamu inginin? Yang pertama pasti punya kerjaan, terus finansialnya bagus, bisa
bisa pokoknya semua keakomodasi lah. Oke, slow living juga Iya main gitu. ya. Oke, dalam pilihan kuliah kamu nih, apa yang paling penting buat kamu gitu? Jadi kayak apakah jurusan itu punya prospek kerja yang tinggi atau Mm-mm. nantinya bakalan gampang cari kerja atau kayak gimana? Yang pertama mungkin yang aku suka sih dari jurusan itu kan, aku tuh udah kayak ngebet banget nih pengen masuk jurusan itu. Kenapa? Karena yang pertama aku suka gimana gimana sih pelajaran itu kita kuasai, gimana si materi-materi itu ada gini kan. Jadi mungkin kesananya ke pekerjaannya lebih ke kayak mikirin mungkin apa ya kegunaan di diri kitanya, misalkan bisa membantu orang lain kayak gitu. Oke, berarti apa ya? Ya gitu. Terus menurut kamu jurusan atau kuliah yang ideal itu kayak gimana? Yang pastinya ada inilah apa sih, ada pros consnya, ada kayak keuntungan sama tidak keuntungannya yang pasti. Terus juga yang mungkin udah dilihat sama banyak orang, misalkan peluangnya banyak nih, prospek kerjanya banyak, dan yang pastinya udah dikenal sama beberapa orang sih. Oke, berarti melihat juga ya apakah si jurusan itu tuh terkenal juga atau enggak gitu ya. Karena kadang kan suka ada nih kayak ada aku misalkan jurusan bahasa Jerman, terus suka mereka kayak menganggap rendah gitu. Emang prospek kerja jurusan bahasa Jerman apa? Jadi kan nggak enak ya dilihatnya. Betul, betul. Kalau memilih jurusan yang sedang kamu minati sekarang, kira-kira keuntungan dan tantangannya apa? Keuntungannya pasti banyak lah dari lingkungan dilihat. Aku kan pengen rekayasa yang pertanian. Yang pertama pasti lingkungannya pasti adalah keuntungannya. Dan buat apa tadi kerugian? Tantangannya. Tantangannya yang pastinya kan dunia ini bukan dunia ini sih. Kayak sekarang kan lagi marak-maraknya nih kayak AI yang kayak gitu. Jadi betul. agak takut kegeser gitu ya. Tapi sih emang mungkin salah satu AI yang banyak digunain sama kita semua jadi bikin semua orang overthinking ya. Benar. Oke, lanjut ya. Nah, sampai saat ini itu apa hambatan terbesar yang kamu rasakan dalam menentukan pilihan itu? Yang pertama kan bisa dibilang kalau jurusan aku itu jurusan yang idealis ya. Sedangkan kan hampir di lingkungan aku pasti pada ngomongnya tuh kayak pilihnya yang realistis aja gitu, jangan yang idealis, kayak rada mikir lah gininya. Gitu. Oke. Jadi kayak masih ada apa ya pendapat orang lain yang gitu. masih kepikiran gitu gitu sama kamu. Oke. Terus apa ada pertimbangan nggak gitu dari keluarga yang membuat kamu teh jadi ragu sama pilihan yang kamu pilih? Alhamdulillah mungkin belum ada ya, terus emang nggak ada mungkin ya. Soalnya dilihat dari respon keluarga fine-fine aja, mungkin dari cara aku milih jurusan, dari cara aku minat sama suatu jurusan, karena kan yang pasti ngelakuin aku, yang bisa prediksi aku bakal sukses kan aku diri sendiri gitu. Betul. Oke, berarti alhamdulillah untuk keluarga support gitu ya. Support. Oke, kalau soal tentang lokasi sama biaya kuliahnya gitu ya, apa itu menjadi pertimbangan keraguan kamu gitu? Ada sih sedikit dilihat kan, kalau sekarang teknik itu nggak sekarang sih, dari dulu juga kan kalau teknik rekayasa gitu pasti lumayan lah si anggarannya. Terus juga dilihat juga dari lokasi, misalkan universitas nih yang punya kualitas jurusan yang paling bagus yang aku minati kan rada susah ya sekarang. Oke, terus menurut kamu siapa nih orang yang paling mendukung dalam persiapan atau dalam menentukan pilihan kamu ini? Yang pertama pasti diri aku sendiri, terus juga orang tua alhamdulillah nge-support. Jadi nggak ada yang bikin kamu ngedown gitu ya? Nggak ada, alhamdulillah. Terus kalau lagi bingung nih biasanya kamu curhatnya ke siapa?
Jangan bilang ke AI. Kalau aku sih biasanya bingungnya tuh kadang kayak suka dipendam sendiri atau enggak kayak bingung udahlah cari-cari di Google, di media sosial kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah buntu banget kayak tapi pemikiran dari media sosial nggak searah nih sama aku biasanya tanya ke orang tua, tanya ke guru ataupun ke teman-teman yang punya minat sama gitu atau enggak kayak perspektif yang sama kayak aku gitu. Berarti masih ada ya tempat Mm-mm. cerita, nggak ke AI gitu. Enggak. Karena itu lumayan juga ya bahaya Ya, untuk ke diri sendiri kalau ke bener. AI terus. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita ngobrol panjang nih ya tentang beberapa jurusan Mm-mm. atau beberapa bidang yang kamu pengen gitu, ada nggak sih yang sekarang ada gambaran nggak sih yang cocok bagi kamu teh apa gitu? Kalau tanpa ini ya kayak apa ya kayak hambatan misalkan dana yang kayak gitu sih ya kayak tadi yang misalkan rekayasa teknik gitu. Rekayasa ya. Mm-mm. Jadi emang minat banget ke Mm-mm, rekayasa mm-mm. lingkungan. Oke. Terus kalau kamu harus milih 3 pilihan kayak tadi kan ada rekayasa lingkungan, Mm-mm. terus hubungan internasional, dan satu lagi itu apa sih? Yang pertanian. Nah, pertanian. Kamu mau milih apa? Kalau menurut sekarang satu nih, Satu. kalau menurut sekarang sih mungkin ke rekayasa pertanian ya. Soalnya kan dilihat mungkin nggak ada yang apa ya mungkin orang-orang lebih sibuk ke kayak perkotaan kayak gitu sampai mereka tuh nggak mikir gitu loh nggak mikir sih bukan kayak nggak mikir kayak nggak terlalu tahu gitu kalau ternyata pertanian juga bisa membangun prospek yang lebih jauh gitu lebih luas. Oke, berarti kamu udah tahu ya ada potensi untuk gitu kedepannya ya, gitu bener. ya. Terus nih dari apa sih namanya teh? Dari pilihan yang udah kamu pilih gitu ya, menurut kamu apa yang perlu kamu cari tahu untuk lebih tahu gitu, lebih apa ya dalam gitu? Yang pertama pasti research lah ya, riset kayak peluang kerjanya pasti, terus juga universitas mana nih yang unggul dalam jurusan yang aku pilih, terus juga apa ya kayak peminatnya ada berapa persen, terus juga misalkan nanti di jangka luar misalkan kayak udah beres nih gitu sih jurusannya bakal kayak mulai dari nol dari apa gitu. Oke, terus apa tindakan nyata gitu atau tindakan kecil yang bakal kamu mulai gitu dari sekarang buat ngeimplementasiin rencana kamu itu? Yang pertama sih pasti belajar lebih giat ya. Terus juga sekarang udah mulai lebih belanja ke pasar gitu. Soalnya kan dilihat sekarang udah serba internet lah, bisa belanja di supermarket, bisa belanja. Sedangkan kan kita kayak udah jarang banget nih belanja ke pasar. Jadi mungkin rada di konekin lagi gitu belanja ke pasar. Terus juga mulai sayang sama lingkungan sendiri kayak nanam, buang sampah di tempatnya gitu. Oke, ya sih betul. Kayak hal-hal kecil itu gitu. yang gak akan kerasa ya. Bener. Mungkin dari hal kecil itu kita bisa ngebangun kebun mungkin ya. Terus udah kebun sawah, mungkin punya sawah atau lainnya gitu yang menjadi hal berdampak gitu kan. Oke, alhamdulillah ya buat wawancara ini udah selesai gitu. Makasih juga udah nyempetin waktunya, udah mau ngebantu tugas aku gitu dari beberapa obrolan tadi. Alhamdulillah juga udah tahu gitu ya sedikitnya tentang jurusan apa yang kamu mau ambil, terus apa hambatannya dan tantangannya, dan apa hal-hal yang bakalan dimulai dari mana dulu. Jadi kamu udah ada bayangannya gitu ya. Makasih ya Nadine. Mungkin cukup sekian. Terima kasih juga. Dadah.